Rame ya, beberapa hari ini gue lihat di postingan sosial media, terutama apa di Instagram terkait dengan kampanye pencabutan larangan supporter away ya dari teman-teman supporter. Ini tentu sebagai bukti, kampanye ini sebagai bukti kalau teman-teman supporter kontestan Liga 1, Liga 2 sudah rindu dengan silaturahmi ya, walaupun tim mereka bermain sebagai lawan, tapi di tribun mereka tetap teman. Dan itu mungkin salah satu kultur supporter ya di sepak bola. Ketika timnya away, maka mereka akan silaturahmi dengan supporter tim tamu, tim tuan rumah. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya, karena jujur kalau pelarangan ini udah beberapa tahun ya, musim kemarin pun masih diberlakukan. Nah, ini tentu menjadi topik pembahasan stakeholder sepak bola ya, pro kontra pun ada terkait dengan pencabutan larangan supporter away ini ya. Dari teman-teman supporter sendiri kan sudah dipastikan bahwa mereka ingin sekali bahwa larangan itu dicabut oleh PSSI, PT LIB sebagai operator kompetisi maupun pihak terkait dalam hal ini Polri. Oke, sebelum kita lanjut ngopi dulu ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang isu ini, lebih jauh lagi tentang kampanye pencabutan larangan supporter away ini kita juga harus tahu ya, bahwasannya klub itu, ini terkait klub ya, klub itu mempunyai 4 pendapatan ya, 4 pendapatan yang pasti. Setiap klub yang berkompetisi itu akan mempunyai 4 pendapatan. Mereka mempunyai 4 pintu dari mana mereka mendapatkan keuntungan finansial. Itu yang pertama dari subsidi ya. Subsidi ini seperti biasa, mungkin publik juga udah paham lah, udah tahu kalau setiap musim ini Liga 1 diberikan bantuan atau subsidi atau sharing revenue lah dari operator kompetisi. Kisarannya ya mungkin akan berbeda ya tiap tahunnya. Yang jelas Liga 1, Liga 2 itu akan mendapatkannya. Itu yang pertama. Jadi klub itu akan mendapatkan subsidi atau sharing revenue dari operator kompetisi. Terus yang kedua ada sponsorship. Nah, ini yang sponsorship ini tergantung juga klubnya. Kalau klubnya memang punya marketing yang handal, bisa mendatangkan sponsor, tentu pendapatan ini juga akan tinggi ya. Nah, kemudian yang ketiga, klub ini mempunyai pendapatan dari penjualan merchandise. Setiap tahun pasti supporter ini akan berburu merchandise baru dari klub. Banyak lah, contohnya jersey, kemudian pernak-pernik lainnya. Itu pintu ketiga di mana klub akan mendapatkan pendapatan. Kemudian yang keempat ini penjualan tiket. Nah, ini penjualan tiket juga sama, akan menjadi pendapatan yang justru kalau menurut saya ini adalah pendapatan penting dari setiap klub. Karena kalau di Liga 1 itu kan ada 34 pertandingan kan. 34 pertandingan berarti 17 home, 17 away. Ya kan? Jadi 17 home ini kalau dimanfaatkan secara maksimal untuk penjualan tiket, tentu akan mendapatkan keuntungan tersendiri bagi klub. Nah, terkait dengan pelarangan, beberapa tahun terakhir itu ada pelarangan karena memang ada kejadian sebelumnya yang menimbulkan kekhawatiran jika supporter away datang, karena ada kejadian yang saya kira itu menjadi duka nasional ya. Kalau saja para supporter ini tidak datang, maka
keuntungan pun akan turun drastis dari penjualan tiket ini. Nah, ini supporter away ini kadang membantu penghasilan dari segi penjualan tiket. Terkait pelarangan tadi, itu otomatis beberapa tahun terakhir ini klub tidak mendapatkan penghasilan dari penjualan tiket kepada supporter tim away. Misal tim A akan bertanding home, lawannya si B. Nah, supporter si B ini kan tidak datang karena ada pelarangan itu. Maka sudah dipastikan pendapatan dari penjualan tiket terhadap supporter tim tamu itu tidak akan ada. Ini justru saya kira membuat beberapa klub atau banyak klub juga kehilangan pendapatan yang signifikan lah. Bisa dibayangkan kan ketika mereka bertanding dengan tim-tim besar, misal Persib, Persija, Arema FC, Persibaya, kemudian ada beberapa tim lainnya. Tapi karena ada pelarangan itu, maka supporter tim tamu tidak bisa hadir. Maka udah pasti yang ada di stadion itu adalah si tim supporter tim tuan rumah. Nah, ini kan banyak pro kontra ya terkait dengan ini. PSSI sendiri kemarin menyampaikan bahwa pelarangan ini karena memang adanya belum adanya lampu hijau dari FIFA ya, pasca tragedi Kanjuruhan beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau saya berbicara dengan beberapa orang yang di lingkungan sepak bola, sebenarnya ada beberapa opsi yang mungkin bisa dilakukan PSSI. Ya, setidaknya mereka melunak. Tetap ada aturan itu, tapi melunak. Tidak menghapuskan, tapi melunaklah sedikit. Jadi bagaimana caranya bisa mewadahi teman-teman supporter ini, terutama supporter away ini, untuk tetap dapat mendukung tim kesayangannya bertanding. Ya mungkin opsinya adalah pembatasan ya, pembatasan tim supporter tim tamu untuk datang ke kandang lawan ya. Misal dalam regulasi memang sudah ditentukan kan ya, 1000 berapa persen dari kapasitas stadion itu memang diberikan pada tim tamu. Tapi kalau menurut beberapa orang termasuk saya juga sendiri sepakat sih, sebenarnya harus sudah dibuka, harus sudah diperbolehkan lah, walaupun dengan beberapa catatan ya, dengan beberapa catatan. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, bisa dibatasi untuk pertama nih, misalkan 500 orang lah, ya kan, atau 600 atau 700 orang. Itu terserah bagaimana pembagiannya nanti terkait dengan kuota. Apakah di tim tamu tersebut memang banyak basis fansnya atau bagaimana, itu kita serahkan. PSSI menyerahkan saja ke ke supporter masing-masing klub itu. Yang jelas harus sudah diperbolehkan, tapi dengan catatan. Yang pertama, kuota misalkan tidak bisa dipenuhi sesuai dengan regulasi. Kedua, ada tindakan tegas jika memang terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi, dan kalau memang pemicunya adalah tim supporter tim tamu, maka PSSI pun harus tegas untuk memberikan sanksi, setidaknya mereka 2 atau 3 pertandingan tidak boleh away gitu. Tapi untuk tim-tim yang memang tidak punya rivalitas, misalkan Barito Putra sama Madura United, silakan saja supporternya datang semuanya, kan gitu kan, tidak mempunyai sejarah atau catatan sejarah rivalitas keduanya kan gitu. Kemudian antara Malut sama Persib Bandung kan tidak pernah juga ada klub dari Ambon atau Maluku yang pernah bertanding dengan Persib Bandung sebelumnya kan. Nah, ini kan sebuah langkah terobosan baru kalau menurut saya, karena
masyarakat Maluku yang ada di Bandung pun bisa menyaksikan pertandingan itu. Dan saya kira tidak akan terjadi, resikonya untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun bisa saja terjadi, tapi skalanya bisa kecil. Begitupun masyarakat Bandung atau Jawa Barat yang ada di Maluku, bisa suatu saat nanti mereka melakukan away ke Maluku, menyaksikan versi Bandung untuk bertanding kan. Yang penting PSSI harus melunak, jangan dilarang tuh, nggak bisa. Nah, nggak bisa semua seperti itu Pak. Ya nggak, kan lumayan juga pendapatannya dari supporter tim away ini. Harus ada opsi-opsi lainnya juga yang harus dilakukan PSSI gitu kan. Di PSSI juga kan ada perangkat yang mengurus tentang supporter, harus lebih gencar lagi, libatkan klub untuk jangan hanya sebagai seremoni, kemudian hanya menyampaikan rilis saja, tapi harus terus menerus secara kontinu melakukan, jangan hanya satu kali, dua kali, tiga kali, jangan, karena sepak bola ini kan terus berjalan ya, tentunya juga pemicunya juga akan terus berbeda dari tahun ke tahun ini. Nah, intinya harus ada kemauan yang benar-benar serius dari semua stakeholder sepak bola. Tapi kalau menurut saya rivalitas itu akan tetap ada ya, walaupun kampanye seperti apapun juga, rivalitas itu akan tetap ada. Tapi mungkin resikonya itu bisa diminimalisasi dengan cara terus-menerus melakukan komunikasi dengan supporter, dengan klub, dan tentunya melibatkan klub. Di klub juga kan ada beberapa elemen, ada beberapa bagian yang mungkin bertanggung jawab terhadap hubungan klub dan supporter. Itu mungkin ya yang bisa dilakukan PSSI ya. Secara garis besar, kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi, bahwa PSSI harus melunak, setidaknya mengizinkan supporter-supporter dari kedua tim yang akan bertanding dengan catatan tidak mempunyai rivalitas. Itu aja dulu. Tapi kalau misalkan mempunyai rivalitas yang tinggi, kan dari kemarin juga sudah tidak datang, kan gitu. Ada Persib misalkan melawan Persija di Bandung, itu kan teman-teman The Jack-nya tidak datang kan gitu. Begitupun sebaliknya kan gitu. Itu kan sebenarnya sudah menjadi menu kontinu lah. Setiap akan ada pertandingan yang big match, Arema FC kemudian lawan Persibaya, tentu panpelnya itu dengan sendirinya akan menyampaikan pengumuman bahwa supporter tim tamu tidak boleh datang, kan gitu. Nah, kemudian dari sisi supporter, kalau menurut saya ini kan sebuah hal yang sudah sangat dirindukan ya. Semua pihak lah melihat dua supporter dari dua tim yang bertanding itu ada di stadion, karena memang itu salah satu seni dalam sepak bola ini. Nah, maka menurut saya dari kalangan supporter sendiri ya harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikasih atau misalkan yang menjadi kebijakan baru nantinya oleh PSSI. Misal PSSI memperbolehkan dengan kapasitas 500 orang misalkan. Nah, supporter tim away maka harus mempertanggungjawabkan itu. Setidaknya membuat yang memberi kebijakan itu ada kepercayaan, sehingga nantinya bisa sesuai dengan regulasi yang ada kan gitu. Selama ini kan banyak hal yang justru yang terjadi karena memang ada beberapa faktor, diantaranya karena gesekan, malah tak jarang kan gesekan di tribun itu terjadi bukan supporter tim away melawan tim tamu, tidak, tapi kadang-kadang tim tuan rumah maksudnya. Tapi kadang-kadang kan gesekan di stadion itu ada karena
eh, pemicunya ya sesama supporter tim tamu kan gitu, yang nanti berimbas ke tim away. Saya kira itu ya, yang pertama PSSI harus melunak, bisa mengizinkan klub-klub yang tidak mempunyai rivalitas yang tinggi, supporternya silakan datang dengan kapasitas 500 atau 600 orang buat tim away-nya, agar secara perlahan sepak bola Indonesia itu kembali normal. Kalau memang berbicara tentang resiko ya, resiko itu pasti ada dalam sepak bola, karena bisa saja ditimbulkan dari dalam lapangan yang menjadi pemicu. Makanya semuanya harus benar-benar bersikap dewasa lah. Baik itu pemain yang ada di lapangan, jangan juga memicu ke tribun, jangan membuat hal-hal yang justru menjadi pertanyaan publik sehingga menjadi rame gitu kan, menjadi rame dan akhirnya menimbulkan keributan di tribun antara supporter tim tamu dengan tim tuan rumah. Ya, kita semua berharap ada perubahan baru, ada langkah baru yang dilakukan PSSI, terutama dalam pembatasan atau pelarangan larangan away supporter ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.